Ya, baik adik-adik sekalian peserta PLS pada hari yang kedua hari ini sesuai dengan jadwal yang ada. Kita melaksanakan kegiatan PLS di SMA GKST 2 Tentena. Dan sebelumnya kita masuk dalam materi kita pada hari ini. Ibu menyapa para peserta hari ini. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Ibu berharap pada hari yang kedua ini adik-adik masih tetap eksis, tetap sehat ya untuk mengikuti kegiatan atau materi kita pada hari ini. Ibu cek dulu apakah sebelumnya sudah di absen tadi ini. Iya, Ibu berharap kita semua bisa mengikuti kegiatan atau materi kita di hari yang kedua ini. Oke, sekarang Ibu akan memperkenalkan nama. Nama saya adalah Sarina Sigilipu, Sarjana Pendidikan. Jabatan Ibu di SMA GKST 2 Tentena yaitu sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Dan Ibu juga mengampu mata pelajaran bahasa Inggris. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita melihat materi kita pada hari ini, yaitu tentang tata krama dan tata tertib siswa SMA GKST 2 Tentena. Nah, di sini ada ketentuan umum yang perlu adik-adik ketahui. Yang pertama, tata krama dan tata tertib ini sebagai rambu-rambu bagi siswa dalam bersikap, berucap, bertindak, dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari dalam rangka menciptakan iklim, kultur sekolah, dan pembelajaran yang efektif dan kondusif. Yang kedua, tata krama dan tata tertib sekolah ini dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dianut sekolah dan masyarakat yang meliputi nilai ketakwaan, sopan santun, kedisiplinan, dan nilai-nilai yang mendukung kegiatan belajar yang efektif. Yang ketiga, setiap siswa wajib melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam tata krama dan tata tertib ini secara konsisten dengan penuh tanggung jawab. Dan yang keempat adalah tata tertib ini sifatnya mengikat dan wajib ditaati oleh seluruh siswa. Nah, jadi ini sengaja Ibu paparkan tentang ketentuan umum ini, berarti tata tertib atau tata krama itu sendiri bukan saja ya dibuat untuk atau disusun hanya untuk siswa itu sendiri, tetapi Dewan Pendidik dan Tenaga Kependidikan juga punya tata tertib dan yang wajib diikuti oleh seluruh elemen sekolah yang ada di lembaga SMA GKST 2 Tentena. Dan yang paling penting mari kita perhatikan di poin yang keempat adalah tata tertib ini sifatnya mengikat dan wajib ditaati oleh seluruh siswa. Ya, itu. Jadi tidak terkecuali semua siswa ya mengikuti tata tertib yang disiapkan atau yang dibuat, yang disusun oleh sekolah. Oke, mari kita lihat hak dan kewajiban siswa. Hak siswa yang pertama, setiap siswa berhak mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan program yang telah ditentukan. Nah, jadi dalam hal ini tidak terkecuali ya, semua atau setiap siswa berhak. Jadi artinya adalah bahwa tidak ada siswa yang tidak berhak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan program yang telah ditentukan oleh sekolah. Dan yang kedua adalah setiap siswa berhak memperoleh perlakuan yang sama dalam proses pembelajaran. Sama dengan poin yang di atas. Yang pertama, bahwa
Tidak dipilih-pilih, hanya siswa ini, hanya siswa A, hanya siswa B yang boleh untuk memperoleh pemberlakuan yang spesial dari guru. Tetapi semua siswa yang ada di dalam kelas itu sendiri berhak memperoleh perlakuan yang sama. Artinya tidak dibeda-bedakan. Yang berikut, yang ketiga adalah bahwa setiap siswa berhak menggunakan fasilitas sekolah yang tersedia sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Jadi di sekolah ini di SMA GKST 2 Tentena ada banyak fasilitas belajar, fasilitas untuk dalam bidang akademik maupun dalam bidang non akademik. Jadi fasilitas dalam bidang akademik yaitu misalnya di dalam kelas itu siswa berhak untuk masing-masing mendapat tempat duduk, mendapat meja sendiri ya, tidak nebeng sama teman ya, ataupun ya ada fasilitas-fasilitas lain yang berhubungan dengan proses belajar di kelas itu, semua siswa berhak ya untuk menggunakan itu. Dan juga dalam non akademik ya ada banyak fasilitas yang disiapkan oleh sekolah dan semua siswa berhak untuk menggunakan itu, tidak terkecuali ya. Jadi misalnya kalau yang punya bakat ke olahraga bola kaki misalnya, pihak sekolah sudah menyiapkan ada beberapa buah bola yang akan digunakan untuk latihan misalnya ya. Jadi yang berbakat untuk bola kaki ya silakan, tidak ada, sekolah tidak melarang untuk menggunakan fasilitas yang ada. Demikian juga selanjutnya dengan bentuk olahraga yang lain misalnya basket, futsal ya, voli. Begitu juga dengan kesenian, ada disiapkan sekolah fasilitas berupa gitar, ada kulintang. Mungkin di sekolah lain tidak ada disiapkan oleh sekolah, yaitu alat kesenian berupa kulintang, tetapi di SMA GKST 2 ada. Jadi bagi adik-adik sekalian yang punya bakat untuk kulintang ada disiapkan ya. Nanti ada kakak-kakak kelas yang akan membimbing kalian untuk hal itu. Demikian pula yang jenis kesenian yang lainnya. Oke. Yang berikut, apa itu kewajiban siswa? Mari kita lihat poin yang pertama. Memiliki dan mengetahui tata tertib siswa SMA GKST 2 Tentena. Nah, sebentar Ibu akan paparkan apa semua itu tata tertib siswa yang ada di SMA GKST 2 Tentena. Dan yang kedua, taat dan patuh terhadap tata tertib dan keputusan sekolah. Tentu saja setelah kita menyusun tata tertib yang ada di sekolah, ya bukan hanya sekedar disusun seperti itu, tetapi kita harus taati, kita harus patuhi terhadap tata tertib itu sendiri. Dan yang ketiga adalah memenuhi tatap muka setiap bidang studi minimal 85 kehadiran di kelas ya. Jadi ini dituntut adalah kehadiran ya. Kehadiran siswa di dalam kelas itu diminta atau dituntut adalah 85% kehadiran. Jadi artinya bahwa kalau tidak sampai atau tidak mencapai 85% kehadiran itu berarti apa? Kira-kira dia punya dampak. Ya, berarti dia tidak berhak untuk mengikuti ujian semester atau yang lain-lain. Jadi tolong diperhatikan ini ya, kehadiran di kelas. Nah, itu akan menjadi salah satu poin kriteria penilaian ya bagi guru bidang studi. Yang keempat, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran. Jadi tidak ada terjadi bahwa saya hanya berminat di mata pelajaran bahasa Inggris misalnya, hanya itu saja yang saya buat ya punya tugas. Yang lain tidak usah juga. Tidak. Jadi semua siswa itu harus mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran. Jadi
tidak setiap hari guru akan memberikan tugas, tidak. Apalagi pembelajaran kita ke depan ini masih sistem daring, ya mudah-mudahan kita bisa lakukan itu dan pemberian tugas-tugas itu akan minimalisir, ya. Kemudian poin yang kelima adalah membawa buku tata krama dan tata tertib setiap hari. Nah, jika ini nanti Ibu akan membuat ya buku tata krama dan tata tertib ini supaya setiap siswa memiliki buku itu sendiri. Dan yang keenam, membawa kitab suci sesuai agama yang dianutnya pada setiap waktu ibadah. Nah, kita di SMA GKSD 2 Tentena ini mayoritas ya, kebanyakan siswa yaitu beragama Kristen. Ya, jadi kita wajib ya setiap kita beribadah pada buka usbu atau tutup usbu, kita mengadakan ibadah bersama di aula. Itu yang kita lakukan selama ini dan diharapkan bagi adik-adik sekalian yang beragama Kristen supaya setiap hari Senin kita boleh membawa Alkitab kita dan kepada teman-teman kita yang beragama Hindu. Ya, karena di SMA GKSD 2 Tentena ini sejak awal itu memang ada saudara-saudara kita yang beragama Hindu, ya, mereka dengan setia, dengan rela hati, dengan penuh semangat, mereka bisa bergabung di SMA GKSD 2 Tentena di tempat ini. Ya, bagi teman-teman kita, ya mereka ya tidak diharuskan tentu saja ya, tidak diharuskan untuk membawa kitab suci. Ya, mereka akan melaksanakan ibadah tersendiri ya sesuai dengan ketentuan-ketentuan cara atau tata ibadah mereka masing-masing. Dan yang ketujuh adalah berperilaku yang baik dan bersikap jujur di dalam maupun di luar sekolah. Nah, berperilaku ini berarti bagaimana kita cara kita ya, perilaku kita baik dalam tutur kata, perbuatan kita dan lain-lain sebagainya, itu diharapkan sebagai siswa SMA ya, apalagi kita di sini adalah lembaga Kristen. Ya, jadi bagaimanalah kita menunjukkan perilaku kita yang baik itu? Ya. Ya, demikian pula bersikap jujur. Nah, jujur ini ya itu dituntut dari diri kita masing-masing, bukan cuma siswa yang dituntut untuk bersikap jujur, tidak. Tetapi tenaga pendidik dan kependidikan pun seperti itu. Ya. Jadi bukan hanya berlaku di dalam sekolah, di lingkup sekolah, tetapi juga dapat dilakukan di luar sekolah, di rumah, di mana saja kita berada, ya. Dalam lingkungan di mana kita ada, perilaku yang baik dan bersikap jujur ini kita tetap lakukan, kita tetap praktekkan, karena kalau kita selalu membiasakan diri untuk melakukan hal-hal yang baik, itu akan menjadi karakter kita di kemudian hari. Oke, nah ada yang bertanya pada saat hadir di sekolah pada hari Senin itu, ada yang bertanya bagaimana Ibu mengenai pakaian sekolah atau pakaian seragam yang digunakan di sekolah. Nah, coba mari kita lihat pakaian seragam yang digunakan di SMA GKSD 2 Tentena. Siswa wajib mengenakan pakaian sekolah dengan sopan dan rapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, tentu saja pakaian seragam yang digunakan di SMA GKSD 2, apalagi trainingnya, ya, pakaian olahraganya atau batiknya, ya, apalagi kalau batik itu kita jauh beda ya, jauh beda kita dengan sekolah-sekolah yang lain, karena batik
kita lain daripada yang lain. Ya, coba kita lihat poin pertama. Nah, pakaian yang kita gunakan untuk hari Senin yaitu baju putih lengan panjang. Ya, baju putih lengan panjang ini ada dijual di pasar banyak, ya, banyak dijual di pasar ya. Jangan ambil yang atau jangan beli yang tidak punya lambang atau lambang OSIS ya. Ada disiapkan untuk lengan panjang yang untuk siswa SMA. Di pasar itu banyak ya, dengan panjang, yaitu dengan pasangannya adalah celana atau rok warna abu-abu ya, warna abu-abu, celana panjang ini yang dimaksud ya. Kemudian dengan kelengkapannya itu topi dan dasi abu-abu yang bermerek SMA GKSD 2 Tentena serta ikat pinggang warna hitam yang bermerek SMA GKSD 2 Tentena. Nah, untuk topi, dasi, dan ikat pinggang memang pada waktu-waktu yang lalu sekolah menyiapkan itu, tetapi sekarang masih stoknya habis dan kemungkinan besar pihak sekolah akan memesan itu nanti ya. Tetapi untuk menjaga sebelum ya ada barang ini yang dimaksud yang dipesan oleh sekolah, boleh ya masing-masing menyiapkan sendiri dulu, beli dulu di pasar ya. Tetapi jangan dulu cepat-cepat beli karena nanti kita melihat kapan kita boleh atau sudah bisa proses belajar mengajar dilakukan di sekolah atau di kelas ya. Nah, oke. Yang kedua adalah pakaian hari Selasa. Pakaian hari Selasa yaitu baju putih lengan pendek, celana rok warna abu-abu. Ya, tentu saja hari Selasa itu bukan berarti tidak menggunakan lagi dasi, tetap menggunakan dasi abu-abu. Nah, kenapa hari Senin itu kita menggunakan lengan panjang? Karena hari Senin kita melaksanakan upacara bendera. Ya, jadi sangat diharapkan ya, supaya kita kelihatan beda ya, lain daripada yang lain ya. Kalau hari Senin itu kelihatan rapi ya, kita menggunakan lengan panjang dan lengkap dengan dasi, topi dan juga ikat pinggang berwarna hitam. Dan yang ketiga, pakaian untuk hari Rabu dan Kamis ya, untuk 2 hari ini kita menggunakan untuk siswa perempuan memakai baju putih lengan pendek ya, lengan pendek atau dengan rok dan dasi kotak-kotak. Nah, yang siswa laki-laki itu memakai baju putih lengan pendek sama dengan perempuan tadi dan menggunakan rompi ya, rompi dan dasi kotak-kotak. Kemudian celananya celana warna putih. Nah, untuk seragam batik ini sendiri, Ibu kira sebagian besar adik-adik sudah mengambil ukuran ya, ukuran rok bagi perempuan, siswa perempuan dan juga bagi anak yang laki-laki, siswa laki-laki sudah mengukur rompi ya pada saat itu. Dan diharapkan kepada teman-teman atau adik-adik yang belum sempat ya hadir pada hari Senin yang lalu supaya bisa menyempatkan diri untuk hadir di sekolah untuk mengambil ukuran ya, mengambil ukuran rompi bagi laki-laki dan rok bagi siswa perempuan. Nah, celana ya, celana warna putih ini itu disiapkan oleh masing-masing siswa. Ya, jadi sekolah tidak menyiapkan itu dan silakan ya bagusnya itu dijahit ya supaya pas. Ya, ada memang yang dijual di pasar itu yang sudah jadi, tapi kayaknya kualitasnya ya
tidak terlalu bagus, tapi untuk sementara bolehlah, ya. Ya, oke. Itu untuk batik, ya. Yang akan digunakan pada hari Rabu dan hari Kamis. Ya, jelas itu ya. Ya, jadi Ibu ulangi, untuk siswa perempuan menggunakan baju putih lengan pendek, rok dan dasi kotak-kotak. Siswa laki-laki memakai baju putih lengan pendek, plus rompi, plus dasi kotak-kotak dan celana panjang warna putih. Oke, yang keempat adalah pakaian untuk hari Jumat, yaitu seragam pramuka lengkap dengan atributnya. Saya tahu toh atributnya apa? Ya, kacu. Nah, bukan saja nanti kita melaksanakan camping pramuka baru kita menggunakan atributnya. Misalnya kacu atau bahan pramuka, ya. Ya, tetapi pada hari Jumat di SMA GKSD 2 Tentena itu hari Jumat itu menggunakan seragam pramuka plus kacu. Ya, itu ketentuan. Dan yang kelima adalah pakaian hari Sabtu, yaitu memakai kostum olahraga. Nah, kostum olahraga ini itu disiapkan oleh sekolah dan nanti adik-adik boleh menghubungi sekolah. Nah, dan ketentuan untuk berapa dia punya biaya ya untuk kostum ini nanti akan disampaikan oleh Ibu Bendahara berapa ya satu pasang untuk kostum sekolah. Nah, ini kostum ini dia lengkap dengan jaket ya, dengan jaketnya jadi kelihatan bagus dan kostum ini sementara dipesan ya. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat pesanannya atau kostumnya itu sudah tiba di sekolah. Kemudian yang keenam yaitu memakai lambang sekolah dan atribut lengkap. Ya, jadi untuk lambang sekolah itu disiapkan oleh sekolah. Nanti adik-adik yang silakan mengambil di sekolah yang nanti akan diatur oleh yang menangani lambang sekolah ini. Biasanya itu dipasang sendiri ya, dijahit sendiri ya, dipasang sendiri di kemeja putih ya, bukan di kemeja pramuka ya. Oke, berikut yang ketujuh, model rok panjang ya. Model roknya itu panjang, rempel, lipit ya. Mengerti toh kalau dibilang rempel, lipit ya, rempel atau lipit minimal di bawah lutut. Jadi ini yang untuk perempuan ya. Jadi roknya harus di bawah lutut. Kenapa harus seperti itu? Karena kalau di kelas ya, kalau duduk di bangku tidak kelihatan yang itu. Ya. Mengerti itu apa maksudnya Ibu? Ya. Jadi harus di bawah lutut supaya kelihatan rapi dan juga kelihatan bagus ya. Nah, beda kalau di atas lutut. Ya, kalau di atas lutut ya bukan cuma tidak rapi, tetapi tidak sopan. Ya, itu. Ya, perhatikan itu bagi siswa yang perempuan. Oke. Kemudian panjang celana ini untuk laki-laki sampai dengan mata kaki. Jadi tidak tergantung itu celana, ya. Tidak tergantung dia dan biasanya ada yang menggunakan celana ini ya dari toko sudah bagus dijahit seperti itu, tetapi dibikin lagi dibuat seperti celana botol. Ya. Boleh dikecilkan tetapi jangan juga ketat ya, seperti kesannya nanti seperti jeans ya, jeans ketat. Jangan juga seperti itu ya. Ya, buatlah supaya Anda nyaman menggunakannya dan kelihatan rapi dan sopan. Oke, itu untuk laki-laki. Kemudian bagaimana dengan sepatu? Sepatu warna hitam polos dan kaos kaki warna putih polos dengan ukuran setengah dari mata kaki ke lutut untuk hari Senin dan Kamis. Nah, itu untuk hari Senin sampai hari Kamis. Nah, bagi yang siswa perempuan itu
Ya, dikatakan di sini adalah ukuran setengah dari mata kaki ke lutut. Ya, berarti dia ya menggunakan kaos kaki panjang ya, menggunakan kaos kaki panjang. Dia hampir sampai di lutut dia ya, hampir sampai di lutut supaya tidak kelihatan, untuk perempuan tidak kelihatan betis ya. Ya, biar betisnya yang cantik-cantik, yang ubi kupas ya, tidak usah dikasih liang ya teman, karena ya kita tahu kalau di setiap sekolah itu, setiap sekolah pasti dia punya aturan-aturan tersendiri dalam menggunakan seragam ya. Jadi kalau kita di sini kaos kakinya tidak pendek ya, tidak ada yang menggunakan kaos kaki pendek, apalagi pada hari Senin ya, supaya kelihatan rapi semua ya. Suka rapi toh? Ya, oke. Nah, kemudian pada hari Jumat itu menggunakan sepatu warna hitam, menggunakan sepatu warna hitam dan kaos kaki warna hitam juga. Nah, ini kalau hari Senin tadi itu tetap menggunakan sepatu berwarna hitam dan kaos kakinya berwarna putih. Nah, kalau hari Jumat menggunakan kaos kaki berwarna hitam, tetap panjangnya sama dengan kaos kaki warna putih tadi. Panjangnya sama ya untuk perempuan. Nah, sepatunya itu tetap menggunakan sepatu berwarna hitam. Oke. Nah, untuk hari Sabtu itu menggunakan sepatu dan kaos kaki warna bebas dan rapi. Nah, kalau ada sepatu dan kaos kaki yang warna-warni, ya itu sepatu kesayangan atau kaos kaki kesayangan boleh digunakan pada hari Sabtu. Jadi kaos kaki dan sepatunya bebas ya untuk hari Sabtu. Oke, itu mengenai ketentuannya. Kemudian pakaian dan sepatu olahraga. Nah, ini khusus untuk siswa yang punya jadwal pada hari itu dengan mata pelajaran penjas. Siswa wajib mengenakan pakaian seragam olahraga dan sepatu warna bebas pada setiap mengikuti praktek mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, setelah jam olahraga, siswa diwajibkan memakai kembali baju seragam sekolah. Jadi artinya dari rumah tidak boleh menggunakan pakaian olahraga dulu. Tidak, ya, dari rumah tetap menggunakan pakaian yang sesuai dengan jadwalnya yang ada, kecuali pada hari Sabtu. Nah, kalau jadwal penjas itu tepat pada hari Sabtu, ya itu baru menggunakan baju olahraga dari rumah. Ya, tetap. Jadi bukan berarti menggunakan baju olahraga ini ya menggunakan kostum bebas, tidak. Ya, tetap menggunakan kostum seragam sekolah. Ya, tidak ada yang menggunakan kostum yang lain-lain ya. Ya, itu tetap menggunakan kostum sekolah. Jelas toh? Ya. Oke, bagaimana dengan rambut? Ya, kemarin pada saat hari Senin itu hadir ada siswa laki-laki yang ibu sudah arahkan karena ibu lihat DP rambut gondrong ya. Ya, mungkin karena pengaruh libur tako pergi di tukang pangkas rambut sehingga ya masih seperti itu, tapi sangat diharapkan kalau sudah aktif nanti ya aktif untuk belajar, rambutnya sudah dipangkas, sudah rapi ya. Bahkan ibu berharap di materi ini ya ketika kalian mengikuti materi ini ya adik-adik yang ibu maksudkan tadi itu sudah rapi rambutnya ya. Ibu berharap seperti itu.
Oke, nah rambut rapi dan tidak diwarnai. Ya, bagi laki-laki rambut berukuran 4, 3, 1 cm dan tidak diwarnai. Ya, jadi ini ukuran bagaimana mau pangkas rambutnya ini untuk laki-laki ya. Ya, untuk perempuan rambutnya tetap rapi ya, yang panjang rambut diikat rambutnya ya. Kan cantik tuh kelihatan kalau rambutnya diikat ya, dan tidak juga mengganggu saat kita belajar. Kalau menulis, kalau rambutnya terurai ya pasti apa yang ditulis itu pasti akan dihalangi oleh rambut yang terurai. Karena itu sangat diharapkan untuk perempuan selain mengganggu kalian belajar di kelas itu juga supaya kelihatan rapi dan cantik ya, seperti itu. Nah, rambut yang diwarnai ini ya mungkin pada saat libur ada yang kasih coklat DP rambut, ada yang kasih merah DP rambut, ada yang sok hijau, ada yang sok biru, ada yang kuning, so macam-macam itu warna rambut. Nah, tetapi ya kalau sudah aktif sekolah, rambut yang sudah dicet-cet itu ya kembali dicet ya menjadi berwarna hitam. Nah, syukur, ibu bersyukur ya pada saat hari Senin kehadiran kalian tidak ada yang cat rambut ya, mungkin sudah dicet kembali menjadi berwarna hitam. Oke, jelas toh? Itu mengenai rambut. Nah, oke. Ada yang bertanya, Ibu kapan kita maksudnya jam-jam belajar kita itu bagaimana? Ya, coba kita lihat. Yang pertama, siswa wajib hadir di sekolah hari Senin sampai pada hari Sabtu pukul 7 sampai jam pelajaran berakhir. Nah, jadi di sekolah ini jam 07.00 teng lonceng dibunyikan. Ya, artinya bahwa sebelum jam 7 guru dan siswa sudah berada di kompleks sekolah. Ya. Oke, berikut. Pukul 07:10 siswa sudah dinyatakan terlambat apel pagi. Ya. Perhatikan itu ya. Jadi sudah dianggap lambat kalau sudah jam 7:10. Nah, karena kita ibadah ya, jadi lonceng dibunyikan pertama jam 7, mungkin seperti di SMP seperti itu ya adik-adik, jadi kita ibadah dulu. Nah, kemudian pukul 7.30 siswa sudah dinyatakan terlambat mengikuti proses belajar mengajar. Nah, ini adik-adik diminta supaya memperhatikan ini ya, jangan sampai karena kelalaian kita sehingga kita tidak bisa mengikuti pelajaran yang berlangsung di dalam kelas. Rugi kan? Ya, rugi tidak mengikuti itu. Ya, bahkan orang tua juga harus mengetahui kenapa anaknya tidak bisa mengikuti lagi proses belajar mengajar. Ya, kadang harus dikasih pulang. Ya, harus dikasih pulang karena itu ya tidak memenuhi syarat lagi dia untuk mengikuti jam pelajaran yang ada di dalam kelas. Ya. Berikut, siswa wajib mengikuti upacara hari Senin dan hari besar nasional serta apel pagi setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dan Sabtu. Ya. Jadi untuk hari Senin itu kita upacara bendera di lapangan. Kemudian dilanjutkan dengan ibadah buka usbuk yang dilaksanakan di aula sekolah, ya. Dan selanjutnya hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dan Sabtu kita berbaris di depan kantor, kita ibadah singkat di depan kantor sambil mendengarkan kalau ada hal-hal penting yang akan disampaikan oleh guru piket atau kepala sekolah atau wakasek yang ada, misalnya ada hal-hal penting itu akan disampaikan setiap apel pagi. Makanya bagi yang lambat untuk datang di sekolah
ya mereka tidak dengar lagi penyampaian-penyampaian yang disampaikan. Nah, ketinggalan informasi ya. Ya, oke. Kemudian pada hari Sabtu kita karena hari Senin kita buka usbuk, maka pada hari Sabtu juga kita bersyukur kepada Tuhan dalam ibadah tutup usbuk. Juga dilaksanakan di aula. Nah, di ibadah tutup usbuk itu akan dicek kehadiran siswa, siapa yang bolos, siapa yang seduluan pulang, adakah yang tidak mengikuti ibadah. Ya, itu akan selalu dicek ya. Jadi diharapkan kita semua ya yang beragama Kristen pada hari Sabtu itu tetap kita ibadah tutup usbuk di aula, dan bagi teman-teman yang beragama lain, beragama Hindu juga taat pada ibadah yang dilaksanakan pada hari Sabtu sesuai dengan tata cara ibadah mereka. Ya, itu. Kemudian yang kelima, siswa wajib mengikuti ibadah buka usbuk setiap hari Senin dan ibadah tutup. Nah, ini yang Ibu maksudkan tadi, ya. Ya, bagi siswa yang beragama lain, ya, seperti Hindu, dapat menunggu di kelas dengan tertib dan tenang. Nah, kalau pada waktu-waktu yang lain, waktu-waktu yang lalu itu ada teman-teman kita yang non-Kristen, mereka itu ibadah sama-sama di aula, ya. Bahkan mereka mengikuti masuk di paduan suara atau vokal group, ya. Ya, mereka menyanyi, ya sangat bagus ya. Ibu memberi apresiasi kepada teman-teman atau siswa yang beragama Hindu atau beragama lain yang boleh mengambil bagian dalam ibadah yang dilaksanakan di aula setiap hari Senin dan hari Sabtu. Jadi tidak ditutup kemungkinan ya kalau teman-teman suka bergabung. Silakan, tidak ditutup. Kemudian siswa sudah berada di ruang kelas sebelum guru masuk di kelas. Jadi artinya bahwa ketika lonceng sudah dibunyikan, baik jam pertama maupun pergantian jam itu, sangat diharapkan siswa itu sudah berada di dalam kelas. Jangan gurunya duluan dong yang ada di dalam kelas, baru panggil-panggil muridnya. Di mana kita murid ini? Ya, jadi sangat diharapkan supaya tertib semuanya. Oke, berikut. Selama pembelajaran berlangsung dan pergantian jam pelajaran, siswa tetap berada di ruang kelas. Jadi tidak terjadi bahwa ya setelah jam pertama, kedua, ketiga, lonceng pergantian jam dibunyikan, kemudian siswanya sudah ke kantin. Tidak seperti itu ya, karena jam belajar berikutnya gurunya sudah siap untuk masuk. Jadi jangan sampai kedapatan di kelas setengah dia punya siswa sudah berada di kantin, tidak ya. Karena ada jam istirahat disiapkan oleh sekolah untuk kalian ke kantin. Ya, seperti itu. Kemudian siswa langsung pulang ke rumah setelah selesai proses belajar, kecuali yang mengikuti ekstrakurikuler atau tambahan belajar, les. Ya, itu paham ya. Kemudian bagi siswa yang dijemput setelah selesai proses belajar, siswa tetap menunggu di dalam kompleks sekolah. Ya, jadi kalau yang sudah janjian dengan kakak, dengan mama atau papa atau siapa yang mau jemput, asal jangan pacar ya. Ya. Jadi supaya tidak dicari-cari, jangan jemputannya sudah tiba, orangnya dicari-cari mana, padahal ikut dengan teman yang lain tanpa sepengetahuan yang akan menjemput. Ya, itu. Jadi jangan ya. Oke. Berikut. Jam pulang sekolah Senin pulang pukul 14.30. Ya, ini karena kita kurikulum 2013 ya. Untuk hari Senin itu jam 14.30. Jam berapa itu? Jam 2:30. Nah, sholat parto. Karena itu bila perlu boleh bawa snack atau makan siang di sekolah, tidak apa-apa ya. Ya, itu pun kita akan lihat kalau memang bisa ya pulang lebih awal dari jam pelajarannya, itu akan dilihat kembali ya. Tapi di dalam kurikulum 2013 selama ini
pada hari Senin itu kita kembali pada pukul 14.30 atau setengah 3 sore. Baik siswa maupun guru. Bukan juga gurunya yang tinggal di sini sampai jam setengah 3, tetapi gurunya juga ya. Karena masih ada jam pelajaran sampai jam setengah 3 sore. Oke. Kemudian pada hari Selasa sampai hari Kamis kita pulang jam 14.00 atau jam 2 siang. Dan hari Jumat kita pulang lebih awal lagi, yaitu jam 12 siang. Kita pulang ya, cepat pulang kita. Dan pada hari Sabtu kita pulang jam 12.30 atau setengah 1. Tetapi dengan catatan kita ibadah tutup usbu dulu di aula. Baru kita pulang sama-sama ya. Jadi bukan cuma siswa yang ibadah tutup usbu, tetapi semua warga SMA GKSD 2 Tente. Nah, oke. Itu. Kemudian bagaimana pemberian izin bagi siswa ya? Mungkin ada siswa yang ini ya, yang ada duka atau ada hal-hal penting yang harus dihadiri oleh siswa itu sendiri di dalam urusan keluarga ya. Coba kita lihat poin pertama. Siswa yang ingin keluar lingkungan sekolah karena urusan yang sangat penting harus seizin guru mata pelajaran. Misalnya ya, mata pelajaran sementara berlangsung, kemudian kok tiba-tiba harus ada hal yang sangat insidentil ya, yang harus keluar, mungkin mama tiba-tiba sakit, masuk rumah sakit atau apalah ya. Ya, jadi harus tiba-tiba keluar dari dalam kelas sementara pelajaran itu sementara berlangsung. Nah, itu maksudnya. Nah, boleh izin kepada guru mata pelajaran yang ada. Kemudian atau guru piket serta membawa surat isi yang diketahui oleh guru BK. Ya, jadi nanti kita keluar kompleks harus membawa surat izin. Tidak seenaknya keluar ya. Tidak lewat di belakang. Ya, lompat pagar, tidak. Jadi kita punya aturan ya. Jadi harus membawa surat izin dari sekolah dan itu sudah dibuat ya. Dan surat izin itu sendiri diambil pada guru BK ya, pada Ibu Olva Tobondo ya, SSI ya. Jadi itu nanti ya, supaya kita tetap tertib. Oke, berikut. Siswa yang mendapat kunjungan dari luar sekolah pada jam sekolah harus seizin piket atau guru bidang studi. Nah, biasanya ada orang tua yang berkunjung atau ke saudara, kakak atau adik, ya, misalnya ada hal-hal penting yang akan dibicarakan, yang harus bertatapan langsung, berhubungan langsung, tidak melalui HP, ya boleh ya. Jadi bukan yang datang mengunjungi itu yang langsung masuk di kelas, tidak, ya, tidak seperti itu. Jadi harus melalui seizin guru piket atau guru bidang studi. Nanti diingatkan ya sama keluarga kalau ada hal-hal penting yang akan diurus di sekolah. Berikut. Siswa yang meminta izin atas permintaan orang tua atau wali sampai 2 hari harus izin wali kelas. Ya, harus izin pada wali kelas. Yang 2 hari ya, izin 2 hari. Dan lebih dari 2 hari harus melalui kepala sekolah secara langsung dan tidak boleh izin lewat telepon atau surat. Nah, jadi ini kalau sudah lebih dari 2 hari harus orang tua harus izin kepada kepala sekolah secara langsung, tidak boleh lewat telepon atau lewat surat. Ya, jelas toh? Nah, oke, bagaimana dengan peringatan hari-hari besar? Siswa wajib mengikuti upacara peringatan hari-hari besar nasional. Siswa wajib mengikuti peringatan hari-hari besar keagamaan sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Nah, ini sudah sering kita lakukan baik di SD, ya, TK, SD, SMP, bahkan di SMA juga di perguruan tinggi. Ini sudah biasa kita lakukan. Berikut kegiatan keagamaan. Siswa Kristen wajib membawa Alkitab saat pelaksanaan ibadah. Itu sudah Ibu jelaskan tadi. Siswa wajib mengikuti ibadah dan perayaan hari-hari besar keagamaan gerejawi yang dilaksanakan di lingkungan sekolah. Nah, hari-hari besar keagamaan gerejawi itu biasanya misalnya HUT,
yayasan perguruan Kristen, ya, HUT YPPK atau HUT GKST, ya, karena sekolah kita ada di bawah naungan YPPK GKST, maka kita harus mengikuti, ya. Jadi itu dilaksanakan di sekolah. Jadi siswa seluruh elemen yang ada di SMA GKST 2 Tentena wajib mengikuti ini. Kemudian siswa wajib mengikuti kegiatan Bible Camp yang diadakan setiap tahun, ya. Jadi setiap tahun lembaga ini melaksanakan kegiatan Bible Camp. Oke. Nah, coba kita lihat kedisiplinan. Yang pertama, siswa wajib mentaati jadwal kegiatan sekolah. Ya, jadi tidak ada yang buat jadwal sendiri, ya. Jadi kita mengikuti jadwal yang sudah dibuat atau disusun oleh sekolah. Yang kedua, siswa wajib mentaati jadwal penggunaan dan peminjaman pengembalian buku di perpustakaan, penggunaan LCD, penggunaan lab komputer atau lab MIPA dan sumber belajar lainnya. Ya, jadi akan diatur sedemikian rupa untuk penggunaan dan peminjaman alat-alat belajar yang ada di sini, ya, yang ada di SMA GKST 2 Tentena. Nah, kita di sini di SMA 2 sudah kita punya perpustakaan cukup baik, dan di sana juga melayani bagi siswa dan guru yang akan meminjam buku, silakan. Nah, nanti akan diarahkan untuk membuat kartu perpustakaan, ya. Itu akan diatur tersendiri oleh petugas perpustakaan. Berikut, siswa wajib menjaga kebersihan, merawat dan mengembalikan peralatan musik, ya. Peralatan musik, peralatan olahraga, ya, termasuk baju olahraga, baju menari, dan barang lainnya yang menjadi inventaris sekolah setelah selesai kegiatan lomba. Jadi karena kita di sini ada banyak, ya, kegiatan-kegiatan yang kita akan ikuti, misalnya lomba-lomba, contoh 17 Agustus. Jadi setelah kita menggunakan pakaian, ya, misalnya pakaian adat Moende, ya, bagi siswa yang menggunakannya, setelah itu bukan berarti lepas saja seperti itu tanpa bertanggung jawab, tidak, ya. Tetap bertanggung jawab sampai pada dikembalikan ke sekolah supaya itu menjadi inventaris kita, ya. Karena itu kita adakan supaya setiap kali kita mengikuti kegiatan sudah ada kostumnya, ada alat-alatnya, ya. Jadi kita disiplin untuk mengembalikan itu, merawat supaya di momen-momen berikutnya kita masih bisa menggunakannya. Tidak setiap kali kita mau ikut lomba, beli lagi. Lomba berikut lagi, beli lagi, seperti itu, ya. Jadi semua kita, ya, menjaga kebersihan, merawat, ya, baik alat-alat musik, alat-alat olahraga, ya, dengan alat-alat kesenian. Oke. Nah, bagaimana dengan ketertiban? Siswa wajib menjaga ketenangan belajar, baik di dalam kelas, di perpustakaan, di lab, maupun di lingkungan sekolah. Nanti ini akan, ya, berlaku di sekolah. Jadi menjaga ketenangan ini ini artinya bahwa tidak ada siswa yang suka teriak-teriak di kompleks sekolah, ya, apalagi di ruang belajar, ya. Karena anak-anak SMA itu kan sudah dewasa, sudah dewasa, sudah tidak lagi teriak-teriak seperti SMP, kan, ya, atau di SD, ya, tidak guaga, itu istilahnya, tidak guaga di kelas atau di kompleks sekolah, ya. Kan itu akan menjadikan suasana gaduh, ya, tidak bagus, ya. Ya, boleh kalau tertawa, boleh kalau memang hal itu, ya, wajar untuk ditertawakan, tidak apa-apa, tapi tidak teriak-teriak, tertawa hahaha sampai terganggu kelas di sebelah. Kemudian, ya, mengganggu ketentraman yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua, siswa wajib menjaga ketenangan di saat ibadah berlangsung. Nah, jadi ketika ibadah berlangsung baik di depan kantor ataupun di aula, ya. Jadi untuk tertibnya, jadi itu HP-nya itu di silent, ya. Tidak ada yang otak-atik HP, itu firman tidak didengar lagi, itu maksudnya, ya.
Jadi tetap menjaga ketenangan supaya ibadah kita itu berlangsung dengan baik, ya. Tidak sia-sia ibadah kita laksanakan. Berikut, siswa wajib melaporkan tindakan-tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh temannya ataupun pihak luar kepada guru, wali kelas atau guru BK. Jadi jangan ada hal-hal yang terjadi di dalam kelas atau di luar kelas, yang terjadi di kompleks sekolah maupun di luar kompleks sekolah, ya. Tetap bagi teman-teman yang tahu akan hal itu, kejadian itu, silakan untuk memberitahu, ya, melaporkan kepada wali kelas, ya, kepada wali kelas. Yang paling utama itu kamu punya orang tua, kamu punya orang tua di sekolah, kamu punya mama di dalam kelas di sekolah, ya silakan kalau ada hal-hal seperti itu, yang pertama kamu laporkan kepada wali kelasmu, ya, supaya wali kelasmu tahu. Jangan wali kelas baru tahu dari orang lain, ya. Sementara banyak temannya di dalam kelas. Nah, tetapi sangat diharapkan tidak akan ada kejadian-kejadian seperti itu, supaya proses belajar mengajar kita juga dapat berlangsung dengan baik dan proses, ya, yang ada di SMA GKS 2 Tentena, ya, kita sebagai satu keluarga di sini, ya, tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan untuk terjadi di lembaga tercinta di SMA GKS 2 Tentena. Oke, nah coba kita perhatikan ada larangan, pelanggaran, dan sanksi, ya. Jadi ada larangan, ya, ada larangan namanya saja. Kita di lingkungan pendidikan tentu saja ada hal-hal yang dilarang, ya. Nah, kalau ada larangan, kalau ada perbuatan, tentu saja ada pelanggaran, ada sanksinya, ya. Nah, kalau ada pelanggaran pasti ada sanksinya. Nah, oke, coba kita lihat. Dengan mengikuti kegiatan sehari-hari di sekolah, siswa dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut. Pertama, membawa, menyebarluaskan isu, brosur atau media cetak lainnya yang dianggap dapat menimbulkan keresahan, rasa benci, dan pertentangan baik antar siswa maupun antar warga dan pemerintah. Nah, itu. Jadi jangan suka bawa-bawa isu, ya. Ya, bawa-bawa isu yang tidak benar, kemudian membawa gambar-gambar yang tidak senonoh, ya, yang tidak baik, yang seharusnya anak-anak sekolah tidak perlu, ya, bawa-bawa itu gambar-gambar yang tidak pantas, ya. Nah, kemudian karena semuanya itu akan mengganggu, ya, meresahkan atau menimbulkan rasa benci, ya, kepada teman-teman atau saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita. Nah, kemudian poin yang kedua, coba laki-laki, tolong laki-laki, mudah-mudahan, ya, ibu berharap tidak ada siswa baru, ya, yang masuk tahun ini yang sudah merokok, ya, apalagi minum minuman keras, apalagi narkoba, ya. Mudah-mudahan. Tapi ibu berharap, ya, calon siswa baru bebas, ya, bebas dari merokok, bebas mengkonsumsi minuman keras, bebas dari narkoba apalagi, ya, baik di dalam sekolah, baik di dalam lingkup sekolah maupun di luar sekolah. Jadi jangan bilang, oh, kalau di sekolah tidak boleh merokok, tapi kalau di luar atau di rumah boleh. Oh, tidak, ya. Meskipun kau berada di luar kompleks sekolah, tetapi orang kan pasti tahu, ya. Orang pasti tahu, oh, yang itu siswa SMA GKS 2 Tentena. Kenapa dia merokok di taman kota? Apakah dia punya guru tidak tegur-tegur dia? Apakah wali kelasnya atau kasih ke siswanya tidak ingatkan dia? Nah, itu. Jadi kembali lagi menjaga nama baik sekolah, ya. Jadi yang pertama itu yang akan ditanya adalah, siapa siswa dari mana itu? Dia sekolah di mana itu anak itu? Yang pertama itu yang akan masyarakat tanya dulu, ya. Bukan mau ditanya dulu,
Itu siapa ya? Anaknya siapa dia? Tidak. Yang ditanya pertama itu adalah, dia itu siswa SMA mana? Malu kan? Kalau misalnya guru-guru, apalagi kepala sekolah, vakasi kesiswaan, dengar, aduh, anak-anak semadu sana merokok di taman kota, ya, atau ada sana minum cap tikus di taman kota malam minggu, ya, apalagi yang sudah mengkonsumsi narkoba. Jangan ya, jangan memalukan dirimu, jangan memalukan orang tuamu, jangan mencoreng nama baik alma mater, ya, nama baik sekolah. Jangan ya, memohon supaya tidak terjadi seperti itu. Berikut, berkelahi secara perorangan maupun kelompok baik di dalam maupun di luar sekolah. Ini biasanya laki-laki ya. Jadi adik-adik sekalian, kalian ini sudah dewasa, sudah SMA kelas 1, sudah mau pakai celana panjang, berarti kalian itu sudah dewasa, ya. Jadi kalau nanti berkelahi di kompleks sekolah ataupun di luar kompleks sekolah, itu dianggap belum dewasa, masih anak-anak, belum bisa mengontrol dia punya emosi. Ya, orang kalau sudah dewasa sudah mampu mengontrol emosinya. Jadi tidak gampang terpancing seperti itu. Ya, jadi ibu sangat berharap ya, anak-anak manis ya, anak-anak siswa SMA GKST 2 Tentena tidak akan pernah terjadi perkelahian ya, secara perorangan maupun secara kelompok. Jangan ya. Itu tadi kembali lagi, yang mau ditanya siapa dulu? Sekolah di mana dia? Itu yang pertama. Itu yang pertama yang akan ditanya oleh masyarakat. Jadi jaga ya. Jaga nama baikmu. Jaga nama baik keluargamu, orang tuamu, dan jaga nama baik sekolahmu. Itu. Bisa ya, bisa dipahami ya, tapi mudah-mudahan tidak ada yang terjadi seperti itu. Ya, kami sangat berharap ya. Yang keempat, membuang sampah di sembarang tempat ya. Jadi ini untuk kesehatan kita bersama ya. Nah, sama saja dengan di rumah. Kalau di rumah itu ya buang sampah sembarangan kan tidak rapi, tidak enak dilihat. Kemudian juga kita merasa seperti tidak sehat. Nah, jadi tong-tong sampah sudah disiapkan, tinggal kita yang menggunakannya. Berikut, mencoret, menulis, mengotori dinding bangunan atau pagar sekolah, perabot sekolah atau peralatan sekolah lainnya. Ya, jadi jangan ya, jadi kita jangan lagi ada yang tulis-tulis namanya ya, biar cantik-cantik atau ganteng-ganteng dia punya nama, ya, atau yuk, ya namanya sangat seperti nama artis. Jadi supaya perlu orang mau lebih tahu lagi nama saya. Jadi saya harus tulis di tembok sekolah, ya, tidak perlu, ya, tidak perlu itu. Nah, berikut, berbicara kotor, yang tidak senonoh, mengumpat, menggunjing, menghina sesama siswa atau warga sekolah dengan kata-kata atau sapaan yang tidak santun. Ya, jadi ini juga diatur, jangan kita biasa ada kata-kata apa itu. Yang 4 huruf itu apa ya? Yang 4 huruf itu apa ya? Ada yang tahu? Ya, pasti kalian semua tahu ya. Itu kata-kata kotor ya, tidak usah lagi disebut-sebut. Bagi siapa? Bagi adik-adik yang biasa menyebut kata kotor yang 3 huruf itu, ya, kalau sudah SMA sudah tidak ada yang pada dengar toh? Ya, mudah-mudahan seperti itu ya. Jangan menghina teman, ya. Jangan gosip-gosip teman, tidak bagus. Kalau ada gosip-gosip, ada yang menghina, ya itu akan menimbulkan perkelahian. Nah, kita di sini sebagai warga SMA 2, di sini kita adalah satu keluarga, kita satu belanga, ya. Jadi tidak ada lagi yang saling membuli, tidak. Sama dengan di rumah. Di rumah itu kita satu keluarga, ada mama, ada papa, ada kakak, ada adik, ada saya, kan? Ya. Jadi satu belanga itu berarti papa tidak memasak sendiri,
adik tidak memasak sendiri, kakak tidak memasak sendiri, tapi cuma satu belanga saja yang kita gunakan di rumah. Artinya bahwa kita satu keluarga tidak boleh saling menjatuhkan, tidak boleh saling membuli, ya toh, tidak boleh saling menyiksa di antara keluarga. Justru malah kita harus saling menopang, saling mengasihi, saling menyayangi. Ya toh, kalau temannya satu keluarga, kalau keluarganya ya, kalau kakaknya ya dipukul orang, kita harus membela dia. Kita harus bagaimana cara kita supaya tidak dipukul oleh orang lain, misalnya dia ada salah atau apa. Kita harus melindungi dia. Ya, begitu satu keluarga, bukan kakak yang pukul adik yang pukul kakak, kemudian anak-anak yang bully orang tua. Demikian juga orang tua yang memukul anaknya. Tidak seperti itu, ya. Jadi kita di sini adalah satu keluarga, satu belanga kita, ya. Jadi tidak ada saling menghina, tidak ada yang saling mengumpat kata-kata kotor, tidak ada yang saling gosip-gosipan, tidak ada, ya. Tidak ada di SMA GKS 2 Tentena itu dijauhkan itu, ya. Tidak ada terjadi seperti itu. Ya. Kemudian untuk sapaan, ya, kita menyapa. Bagaimana kita di rumah itu? Ya begitulah keakraban kita di rumah dengan sesama anggota keluarga, demikian pula, ya, kalau di sekolah. Ya begitu, ya. Oke, berikut dilarang berdua-duaan dengan lawan jenis atau pacaran di dalam ruang kelas. Ya. Di dalam ruang kelas maupun di luar kelas. Karena di sekolah bukan datang pacaran, kan? Datang sekolah datang apa? Belajar. Ya, bukan datang pacaran dong. Iya toh? Ya, ibu tahu ini siswa baru yang masuk ini, ya ada yang pacaran, ada mungkin ada yang pacarnya kakak kelas di sini, toh? Ya, tapi karena berpacaran itu sendiri punya norma-norma atau aturan-aturan yang harus diikuti, ya toh? Masa di dalam kelas bagaimana saling bercumbu, baku gombal, tidak seperti itu, ya. Jadi dilarang berdua-duaan dengan lawan jenis atau berpacaran di dalam maupun di luar kelas, gitu, ya. Ya, pacaran sih memang kamu usia pacaran tuh tidak dilarang untuk pacaran, silakan, tetapi punya norma-norma dan aturan-aturan berpacaran. Ya, jadi itu di pelajaran agama itu ada nilai-nilai atau norma-norma berpacaran, etika-etika berpacaran diajarkan kepada kalian, ya. Artinya berpacaran itu wajar saja tapi tidak berlebihan. Mengerti toh yang ibu maksudkan kalau pacaran yang tidak berlebihan toh? Ya, oke. Membawa barang-barang yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan sekolah seperti senjata tajam, kosmetik yang berlebihan, ada lipstik di kantong atau di tas, ada parfum beralkohol atau alat-alat lain yang dianggap membahayakan keselamatan orang lain dan diri sendiri, atau menggunakan soft lens yang gaya yang bukan untuk kesehatan mata. Ya, ibu kira kalian mengerti ini, ya. Jadi kalau mau suka parfum memang dari rumah tuh sebab bawa di sekolah. Ya, apalagi yang paling bawah itu bagi perempuan menggunakan soft lens. Nah, datang sekolah kan tidak mungkin mau pakai itu toh. Kalau pesta baru boleh membawa pakai itu, ya. Ya, ini datang belajar bukan datang bergaya toh. Bergaya itu nanti di pesta, di ulang tahun atau apa pesta itu, acara-acara ya. Oke, poin 9, membawa, membaca atau mengedarkan bacaan atau gambar sketsa, skema audio pornografi atau melakukan porno aksi atau pelecehan seksual. Ibu kira ini kamu mengerti, ya? Yang dimaksud di poin 9. Kemudian membawa kartu domino, ya,
catur dan bermain judi di lingkungan sekolah. Ya, di sini bukan tempat perjudian toh. Di sini datang belajar, bukan mau datang bawa main domino, tidak. Ya, kalau ada waktu-waktu senggang atau waktu-waktu luang, misalnya gurunya sakit, ya, tetap akan ada tugas yang diberikan atau diarahkan masuk di perpustakaan belajar mandiri, ya toh? Ya, bukan mau main domino di dalam kelas, main kartu di dalam kelas, tidak kan? Ya, oke, atau bermain catur. Ya, nanti ada waktu-waktu tertentu yang disiapkan oleh sekolah untuk permainan itu. Ya, semua diatur. Meninggalkan sekolah selama 3 hari secara berturut-turut atau selama 24 hari secara berturut-turut dalam 1 tahun pembelajaran tanpa ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini namanya apa? Nah, perhatikan itu ya. Dicerna kembali itu poin 11 itu, meninggalkan sekolah selama 3 hari secara berturut-turut. Misalnya hari Senin, Selasa, Rabu, selama 3 hari itu dia tidak ada berita. Atau selama 24 hari, ya kurang lebih 1 bulan secara berturut-turut dalam 1 tahun pembelajaran tanpa ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Ya. Jadi dalam hal ini adalah itu tidak diperbolehkan ya, bisa-bisa dia kena aturan dan bisa dikeluarkan dari sekolah. Jadi kalau ada ya siswa ya ada sekalian yang mungkin sakit, tidak memberikan informasi kepada wali kelasnya, jadi wali kelasnya mau telepon tidak ada nomornya atau bagaimana ya. Jadi itu mudah-mudahan ini tidak terjadi. Oke, berikut. Poin 12, berada di luar kelas atau lingkungan pekarangan sekolah pada jam sekolah kecuali seizin guru piket, wali kelas atau guru mata pelajaran. Ya, itu. Jadi jangan ya, jam pembelajaran harus tetap berada di lingkungan sekolah atau di dalam kelas. Berikut. Duduk-duduk nongkrong di emperan kelas, kantin atau di sekitar di saat proses pembelajaran berlangsung. Jadi jangan ya. Kalau ada gurunya di dalam kelas, silakan masuk, jangan nongkrong di luar kelas padahal gurunya ada di dalam kelas. Ya, tidak bagus toh. Bagaimana perasaan gurunya? Kalau gurunya sana semua busa-busa depan kelas mengajar, sementara siswanya sebagian ada yang berada di luar kelas, atau nongkrong-nongkrong di depan kelas, atau ada di kantin, tidak kan? Oke, berikut. Perhatikan. Baik laki-laki maupun perempuan di poin 14. Hamil di luar nikah dan atau melakukan pemerkosaan atau hubungan kelamin baik di dalam maupun di luar sekolah. Nah, ini langsung dikeluarkan dari sekolah. Ya toh? Ya makanya itu tadi Ibu bilang. Ya, harus menjaga pergaulan ya. Pergaulan harus dijaga, berpacaran punya norma-norma, punya nilai-nilai, punya aturan-aturan tertentu dalam berpacaran agar tidak terjadi di poin 14. Ya toh? Masa baru kelas 1 SMA atau masih siswa SMA dengar kamar sok. Ya, hati perempuan, macam perempuan, laki-laki juga. Ya, kasihan ke masa depannya, ya. Itu. Mudah-mudahan berdoa supaya adik-adik sekalian tidak ada yang seperti itu, ya. Ya, ingat itu di poin 14. Oke, mengotori atau merusak, menghilangkan, mengambil tanpa seizin pihak sekolah atau mencuri buku di perpustakaan atau alat-alat lab dan fasilitas sekolah lainnya. Ya, jadi ini ya, jadi diperhatikan itu ya. Poin 16, mencuri, menodong, merampok, memeras, memajak atau melakukan tindakan kriminal lainnya baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Nah, ini kalau dia terjadi ya, misalnya pajak, merampok, todong-todong teman, curi teman punya barang, curi DP doi, ya, melakukan tindakan kriminal. Nah, Ibu sebagai wakil kesiswaan ya langsung akan
memfasilitasi ini dengan kepala sekolah dan pihak kepolisian. Ya, karena sobat todong, sobat rampok, sobat pajak, apalagi kriminal. Iya toh? Nah, itu polisi punya bagian itu yang urus. Ya, ini diingatkan ya, diingatkan kepada adik-adik sekalian supaya tidak terjadi. Dan ibu yakin ya kalian semua orang baik toh tidak ada seperti itu. Kemudian mengancam dan mencelakakan guru atau staf tata usaha maupun warga sekolah lainnya. Jadi di sekolah ini ada kamu punya orang tua, yaitu guru, tata usaha, ada pekarya, ada satpam di sini ini, ya. Ada orang tua kalian di sini, hargai, ya. Kami semua orang tua kalian di sekolah, ya, kami mohon, ya, sebagai orang tua, ya, mohon dihargai. Demikian juga kami sebagai orang tua menghargai kalian sebagai anak-anak kami yang ada di lembaga di tempat ini. Ya, kemudian ya warga sekolah lainnya berarti ada siswa di sekolah lain, misalnya di STM, misalnya di SMA 1, misalnya di mana ya. Jadi jangan sampai kalian ada ancaman-ancaman ya. Mungkin ada masalah-masalah yang lalu masih berkepanjangan sehingga bikin atau membuat komplotan untuk mau serang sekolah lain atau apa, tidak ya. Jangan seperti itu. Ingat, ibu ingatkan kembali bahwa kalian sudah dewasa, bukan lagi anak SMP ya. Malu tidak kalau dibawa di kantor polisi? Malu toh dengan seragam sekolah. Karena itu jangan dibuat ya. Jadi tidak ada anak-anak atau siswa SMA SD2 Tentena yang diangkat patroli, dibawa di polsek sana karena ada perkelahian, perampokan, penodongan dan sebagainya. Ya, berikut, meminta atau memberi alat tulis, menulis sesama teman atau siswa dengan tidak sopan sehingga menimbulkan kegaduhan kelas. Ini simpel tetapi bisa menjadi masalah. Oke, menggunakan SMS atau telepon handphone pada saat proses belajar mengajar berlangsung. Nah, ini maksudnya dalam KBM diharapkan siswa tidak mengotak-atik HP kecuali seperti pembelajaran bahasa Inggris, ya harus menggunakan HP untuk translate kan? Ya, itu atas kesepakatan dengan guru yang mengajar. Tapi kalau guru suruh buka HP, baru buka. Jangan sementara guru mengajar, masuk SMS, ya. Nah, seperti itu maksudnya. Jangan seperti itu ya. Oke, menyalahgunakan laptop atau iPod dan sejenisnya. Menyalahgunakan ini berarti tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, bukan hal-hal yang baik. Jangan bilang, ibu saya bawa laptop di sekolah karena ada tugas. Ya, padahal cuma mau menonton film. Tidak, kalau nonton film di rumah, ya, rumah di sekolah. Kecuali ada mata pelajaran yang mengharuskan bawa laptop untuk putar film dan dinonton sama-sama untuk materi pembelajaran. Oke, mengadakan basar tanpa izin pihak sekolah. Jadi maksudnya mungkin ada kelas-kelas yang suka kasih jalan basar, ya, dilapor sama wali kelas supaya tidak ditanya-tanya, oh kenapa ada basar jalan, tidak dilapor, tidak disampaikan dulu ya, gitu. Jadi alangkah baiknya kalau disampaikan dulu baru dijalankan. Kemudian mengecat rambut dan kuku serta bertato. Nah itu tadi sudah ada poin tadi yang mengecat rambut itu ya, mudah-mudahan tidak ada ya bagi perempuan ini yang biasa bacat kuku ya, dan laki-laki yang biasa bertato. Tapi tidak menutup kemungkinan ada juga perempuan yang bertato. Tidak ada ya, siswa SMA ke SD2 tidak ada yang seperti itu ya. Bukan cuma mengecat kuku, tetapi kuku yang panjang tidak boleh ya. Oke, berikut, mengenakan jaket di lingkungan sekolah atau di dalam kelas kecuali sedang sakit. Ya, apa gunanya kita menggunakan seragam, kemudian kita tutup lagi dengan jaket, ya toh? Apalagi soal yang pakai di topi jaket, tak
tak usah ya, biar jaket gagah. Boleh dari rumah pakai jaket karena dingin naik motor toh, tapi sampai di kompleks sekolah dibuka jaketnya kecuali yang sakit. Berikut, rambut disambung bagi perempuan dan laki-laki, kemudian cukur gondol kecuali sedang sakit. Ya. Rambut disambung bagi perempuan dan laki-laki, cukur gondol kecuali sedang sakit. Nah itu. Jadi rambutnya tidak boleh disambung ya. Kan ada rambut yang bisa disambung. Ya toh? Masa datang sekolah rambutnya disambung. Kecuali di pesta. Kembali lagi ya. Mau bilang kecuali di pesta baru boleh pasang sambung itu supaya cantik. Itu ganti kepala. Toh? Kemudian memakai kalung atau anting dan gelang yang berlebihan. Tak usah pakai anting-anting yang murah saja tapi cantik lah paling. Toh? Ya. Oke, pakai jam tangan boleh karena kita mau lewat. Toh? Ya, tak usah menggunakan perhiasan yang mahal, kemudian nanti hilang di sekolah, nanti orang tua salahkan lagi sekolah, ya toh? Padahal sudah ada aturan tidak boleh menggunakan perhiasan yang berlebihan. Berlebihan ini yang dimaksud adalah perhiasan yang mahal, ya toh? Ya, nanti kalau hilang di sekolah, sekolah lagi urusan. Padahal sudah ada aturan tidak boleh bawa, tapi dipaksakan bawa. Nah itu, ya. Jadi semuanya diatur sedemikian rupa. Memakai pakaian ketat, menggulung dengan baju dan celana. Itu ibu bilang tadi, ya. Celananya, celana panjangnya, celana putih, celana abu-abu, celana pramuka, ya. Tidak usah yang ketat-ketat, ya. Orang tahu juga itu anak sekolah pasti celananya akan seperti itu. Kemudian menggulung lengan baju. Kan ada yang suka gulung-gulung ini baju begini, kan? Tidak baik. Apalagi celana, ya sudah digulung setengah, sudah palia itu berarti setengah. Ya. Oke. Berikut mengenakan perhiasan atau aksesoris yang mencolok sama dengan poin tadi ya. Memakai make up, lipstick atau sejenisnya kecuali bedak tipis ya. Jadi kembali lagi ibu bilang tidak, bukan seperti datang pesta atau ulang tahun, tidak ya. Jadi datang sekolah pakai yang tipis-tipis saja ya. Nah, itu hanya menggunakan bedak ya, bedak boleh menggunakan alas bedak perempuan. Kalau laki-laki juga ada yang pakai bedak kan? Pasti ada apa-apa, tapi jangan terlalu tebal. Nanti cewek-cewek takut deka, ya? Kalau yang laki-laki. Oke, berikut. Menggunakan kendaraan yang berknalpot racing di lingkungan sekolah. Pastilah dilarang karena itu akan mengganggu, ya. Mengganggu ketentraman sekolah ataupun sekolah menjadi bisik, ya kan? Tak usah juga pakai yang seperti itu. Ya, ibu kira yang perempuan mungkin tidak ada. Perempuan juga tidak suka kalau menggunakan knalpot seperti itu. Kecuali laki-laki, tetapi diingatkan ya supaya tidak ada. Kemudian makan di kelas maupun di kantin selama kegiatan proses belajar mengajar. Nah itu tadi. Pulang mengambil barang tugas yang ketinggalan di rumah. Artinya bahwa sebelum datang di sekolah, malamnya itu sudah disiapkan. Apa-apa yang akan digunakan di proses pembelajaran besok. Siap buku semua sesuai dengan jadwal yang ada. Kalau mau praktek, siap alat prakteknya. Jangan nanti pagi baru kasat kusut atur apa yang akan dibawa sehingga yang lain suka ketinggalan, lupa. Nah, sudah di sekolah baru minta pulang, ambil ini, ambil itu akan mengganggu jam belajarmu. Menggunakan fasilitas sekolah yang tidak ada hubungannya dengan pembelajaran. Ya. Jadi seperti ibu bilang tadi menggunakan laptop misalnya, ya boleh menggunakan laptop sekolah tapi dalam koordinasi dengan guru mata pelajaran yang digunakan di dalam kelas. Kemudian berada di lingkungan sekolah setelah pukul 18 WITA kecuali ada kegiatan yang diketahui oleh pihak sekolah. Jadi jangan masih berada di lingkungan sekolah setelah sudah di atas jam 6 sore. Ya, kecuali ada guru yang bilang, oh ini mau latihan. Karena guru tidak bisa kasih latihan di pagi hari karena full belajar. Sehingga guru mengambil
bagian atau waktu pada sore hari atau pada malam hari untuk latihan trompio misalnya. Nah, tapi ada guru, ya. Jangan ada yang balopo-lopo sama mama dan papa di rumah. Mama, saya mau pergi di sekolah soalnya itu Ibu Sarina bilang kita orang mau ada jam 7 malam. Ada pertemuan di sana jam 7 malam. Padahal tidak ada, ibu tidak pernah suruh. Jangan balopo-lopo sama orang tua ya. Padahal bukan datang di sekolah tapi pergi di tempat lain. Nah, itu maksudnya. Ya, oke. Kemudian tidak diizinkan siswa membentuk kelompok geng selain kelompok OSIS. Nah, jadi di sekolah ini seperti Ibu bilang tadi, kita satu keluarga, tidak ada geng-geng di sini. Ya, tidak ada geng, tidak ada komplotan-komplotan, tidak ada kelompok-kelompok. Oh, ini kelompok yang ini yang kelompok yang nah, seperti itu. Tidak ada di sini. Semua sama. Ya, tidak ada geng-geng di sini. Nah, itu mengenai beberapa poin yang Ibu telah sampaikan. Kemudian pelanggaran dan sanksi. Nah, siswa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum dalam tata tertib siswa dikenakan sanksi sebagai berikut. Tahap pertama itu ada teguran. Ya, apabila poin-poin yang Ibu sudah sampaikan tadi ternyata dilanggar, ya. Tahap pertama itu adalah teguran yang akan dilakukan, kemudian ada penugasan, kemudian ada penyitaan, dan yang keempat adalah pemanggilan orang tua. Ya, akan dipanggil mama atau papa atau mama dan papa akan dipanggil di sekolah. Ya, supaya kita bicarakan bagaimana anaknya ini, ya, supaya kita menemukan jalan keluar. Kemudian tahap berikut setelah dipanggil orang tua ternyata tidak ada perubahan, sehingga poin kelima itu berlaku yaitu skorsing. Dan setelah skorsing tidak juga ada perubahan, maka dengan terpaksa poin yang ke-6 dan ke-7 itu akan diambil. Ya, yaitu diserahkan kembali kepada orang tua. Diserahkan kembali kepada orang tua berarti sekolah yang menyerahkan kembali kepada orang tua berarti sekolah menyerahkan kembali, ya. Ya, karena anak ini sudah diberikan sanksi sedemikian rupa, ya, sudah diberikan arahan-arahan tapi tidak juga berubah, dan poin 6 diserahkan kembali pada orang tua. Dan yang ke-7 adalah diserahkan kepada yang berwajib. Siapa yang akan diserahkan kepada yang berwajib? Yang berkelahi tadi. Ya toh? Yang berkelahi di dalam lingkup sekolah, yang berkelahi dengan siswa yang ada di sekolah lain, ya, itu. Jadi akan diserahkan kepada yang berwajib. Nanti dorangnya urus, ya. Oke. Nah, ada sanksi yang diberikan, tetapi juga ada penghargaan dan prestasi, ya. Ada penghargaan dan prestasi. Nah, siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, akademik dan siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan akademik dan non akademik mendapatkan penghargaan berupa tambahan poin tata tertib sebagai berikut. Nah, jadi nanti ada penghargaan dari sekolah, ya, atas prestasi yang diraih oleh siswa sekalian. Misalnya yang pertama, prestasi nasional 50 poin, prestasi provinsi 30 poin, prestasi kota, kabupaten ini ya 20 poin, prestasi sekolah 20 poin, dan prestasi kelas 5 poin. Nah, jadi kalau dia berprestasi di tingkat nasional misalnya, dia mengikuti olimpiade matematika atau kimia sampai pada tingkat nasional, dia diberikan poin 50. Ya, 50 poin atas prestasi itu. Bukan cuma itu, nanti dia akan diberikan sertifikat dari sekolah, juga akan diberikan uang pembinaan atau beasiswa berprestasi dari sekolah. Ya, demikian pula yang
prestasi di tingkat provinsi, ya. Kalau lalu kakak-kakak kalian itu mereka itu mengikuti lomba di tingkat provinsi dan mereka mendapat juara, ya, mereka diberikan penghargaan berupa sertifikat, piagam, dan juga ada uang, ya, biaya pembinaan, ya, atau penghargaan, atau juga diberikan prestasi, ya, ya, penghargaan melalui beasiswa, yaitu beasiswa berupa dana dan itu dipotong di uang sekolahnya. Ya, jadi orang tua sudah tidak susah-susah lagi untuk membayar uang sekolah karena sekolah telah memberi penghargaan atas prestasi yang dilakukan. Demikian pula seterusnya dan seterusnya. Ya, jadi mari adik-adik sekalian supaya di SMA kita di sini adik-adik tetap berusaha dan berupaya belajar dengan sungguh-sungguh supaya bersaing dalam hal yang positif, bersaing dalam bidang akademik, bersaing dalam bidang non-akademik, supaya kalian dapat berprestasi dan prestasimu itu pasti dihargai oleh pihak sekolah. Itu untuk menjelaskan tentang penghargaan prestasi itu nanti akan disampaikan oleh Ibu Bendahara dalam materinya nanti. Oke, ya. Jadi ada penutup di sini bahwa tata krama dan tata tertib ini mengikat seluruh siswa SMA GKSD 2 Tenten. Artinya bahwa tata krama dan tata tertib yang telah disusun ini dan Ibu sudah sampaikan ini itu menjadi bagian, ya, atau ini yang akan dilakukan oleh seluruh siswa SMA GKSD 2 Tentena tanpa terkecuali. Dan kalau kita dapat melakukannya ini, ya, maka lembaga SMA GKSD 2 Tentena akan menjadi satu keluarga yang harmonis, satu keluarga yang erat, ya, yang tidak terpisah-pisahkan, tetapi merupakan keluarga yang baik, dan itu yang menjadi harapan dan apa yang kita inginkan. Nah, setelah materi yang Ibu telah sampaikan pada hari ini, Ibu berharap Ibu membuka kesempatan kepada adik-adik sekalian kalau ada yang bertanya sehubungan dengan materi yang Ibu telah sampaikan pada pagi hari ini menjelang siang. Silakan adik-adik menulis dan mengirim, ya, pertanyaan-pertanyaan. Kalau ada, ya, adik-adik yang akan bertanya tentang materi ini, silakan mengirim pertanyaannya lewat nomor WA-nya Ibu Sarina, ya, di japri saja, ya, jangan dikirim di grup, ya. Oke. Ya, jadi nanti ada sesinya, mungkin hari keberapa yang diatur oleh panitia, itu akan ada evaluasi, ya, evaluasi tentang beberapa materi PLS yang disampaikan, dan panitia akan memilih, ya, 10 atau 5 terbaik peserta PLS di tahun ajaran 2020-2021. Karena itu, ya, tetap kalian mengikuti, Ibu berharap kalian mengikuti dengan baik materi-materi yang disampaikan. Oke, ya, pada akhirnya Ibu mengucapkan banyak terima kasih kepada adik-adik sekalian yang tetap setia untuk mengikuti materi Ibu pada pagi menjelang siang hari ini. Kiranya apa yang Ibu telah sampaikan benar-benar akan berkenan kepada adik-adik sekalian dan dapat bermanfaat, ya, bagi adik-adik sekalian.
Sekian dan terima kasih. Selamat siang dan shalom. Salam sehat. Oke. Nanti anak cut itu Coba kembali anak-anak putar ulang. Kalau ada yang salah bisa diulang tuh. Di bagian yang salah tuh. Baca. Dia bisa punya bisa.